Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya mau menjelaskan mengenai layar manajemen di sesi kelima. Kira-kira layar manajemen di software Gym kira-kira sama nggak sih seperti software aplikasi manipulasi lainnya? Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya mengenai layar manajemen. Oke, teman-teman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan layar manajemen. Layar manajemen untuk ini ya, untuk menggunakan software Gym. Nah, kira-kira layar manajemen itu apa sih? Layar manajemen tuh gini. Kita harus ketika kita bermain manipulasi, setidaknya kita harus menggunakan teknik layar manajemen. Layar manajemen itu tumpukan atau susunan beberapa layar gambar, nanti kita jadikan satu, kurang lebih seperti itu. Oke, misalkan contoh sederhananya gini, saya buat lembaran baru dulu ya teman-teman. Kemarin sempat ada yang bertanya sama saya, itu di komentar bahwa kalau nggak salah Muhammad Zamzam deh, dia nanya, Pak ini bagaimana cara misainya gitu kan. Saya salah untuk mengontrol layarnya gitu kan, kok gabung. Nah, sebelum kita bermain manipulasi dengan namanya software Gym ini, teman-teman harus tahu yang namanya layar manajemennya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Oke, di awal saya coba untuk buat lembaran baru ya, kita buat file new dulu teman-teman, terus kemudian saya pakainya untuk orientasinya landscape tidur, kurang lebih. Lalu teman-teman di oke aja. Nah, itu dia, ini tampil seperti ini ya teman-teman. Oke, nah ini warnanya putih dikarenakan ketika saya memilih file new, terus kemudian di bagian advanced option ini saya pilihnya adalah background color. Jadi background color ini mengambil dari yang ada di sini. Ketika saya pilihnya yang foreground, berarti akan mengambil yang hitam. Nah, ketika yang putih, ya jadinya putih kurang lebih ya. Kalau background tergantung, kalau backgroundnya di sini warna kuning ya kuning. Saat ini kan backgroundnya memang putih gitu ya. Kalau diganti kuning ya jadi kuning, kurang lebih seperti itu ya. Oke, itu saja. Terus kemudian teman-teman ketika ingin bermain layer, nah teman-teman harus konsentrasi di sini. Jangan konsentrasi ke tempat lain. Teman-teman konsentrasi di sini nih. Di sini ada namanya kayak palette ya, atau palette khusus di bagian layer, bukan channel, bukan pad. Nah, konsentrasi di layer. Nah, layer di sini sedikit ada berbeda dengan software yang lainnya yang saya sering pakai. Saya biasanya menggunakan Photoshop biasanya, kurang lebih. Cuma saya ingin saat ini berbagi pengetahuan mengenai Gym. Kira-kira bisa nggak sih apa yang saya lakukan di Photoshop diterapkan di bagian software Gym, kurang lebih. Oke, yang pertama, kalau untuk layar manajemen di bagian untuk layarnya si Gym sendiri, teman-teman, di sini sudah disiapkan yang namanya blending. Nah, blending ini dia, blending. Blending itu apa sih? Blending adalah efek yang akan diberikan ketika kita nanti bermain layer. Efek antar satu layer dengan layer yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Misalkan gambarannya, misalkan gambar satu ditumpuk gambar kedua, nanti jadinya seperti apa, kurang lebih ya. Memang harus dipraktekkan dulu, belum ketahuan saat ini ya, saat ini belum ketahuan. Jadi saya harus mempraktekkan kira-kira seperti apa pengaruhnya. Oke, contohnya kayak gini, misalkan saya punya gambar ya, jangan gambar dulu deh. Ketika kita ingin bermain layar, teman-teman pastikan harus memahami yang di bagian bawah ini dia. Nah, maaf, yang di bagian bawah ini dia. Ini ada namanya creating layer, ini ada group, ini ada posisi pindah ke atas ke bawah, ini ke atas, ini pindahnya ke bawah. Yang pertama saya ulangi, ini untuk membuat layar baru. Jadi kalau saya klik di sini, nanti dia akan memberi informasi dialog apakah nama layarnya, terus kemudian nanti bagian visibility-nya maunya warnanya apa. Terus kemudian nanti ukurannya bagaimana, apakah sama, terus nanti offsetnya, posisi kertasnya di atas atau di bawah, terus nanti jenis kertas yang kita mau pakai, apakah mau yang transparan atau foreground atau background gitu ya. Jadi ini ditanya ulang lagi seperti kita buat lembaran baru. Anggaplah transparan ya, lalu ketika saya oke, nanti jadinya kayak gini. Nah, dia akan jadi makin banyak. Ketika saya klik lagi, dia akan banyak lagi. Oke, banyak lagi, oke, dan seterusnya, makin banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, setiap ketika kita bermain dengan layar, pastikan teman-teman harus ketika ingin bekerja, misalkan khusus di bingkai pertama ya, bingkai pertama,
ada bingkai 2, 3 dan sebagainya. Jadi saat ini ada empat kertas tumpukan. Jadi layer itu adalah susunan tumpukan kertas, gitu kan. Kalau yang satunya ada warna putih, kalau ini transparan, ini transparan, ini transparan. Oke, yang bingkai pertama deh. Yang bingkai pertama ini saya coba untuk gores menggunakan yang namanya di sini adalah paintbrush. Ya, paintbrush ketika saya gores. Ini jadi kayak gini. Terus kemudian saya klik di bagian bingkai kedua, saya gores dengan warna beda. Saya ambil warna ya, double klik di sini. Saya ambil warna beda, lalu di oke. Lalu saya gores seperti ini. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian saya bisa menggunakan yang namanya di sini airbrush atau paintbrush. Paintbrush juga beda ya. Kalau airbrush itu semprotan. Kalau paintbrush ketika digores, ini saya ketika digores di bagian bingkai 2 ya. Ketika digores dia akan kuat. Nah, itu dia bedanya. Kalau untuk yang airbrush itu semprotannya, ketika ditekan lama dia baru akan kuat, akan makin tajam. Ketika diklik semprot sekali itu ya semprotnya dikit. Semprot agak lama dikit, nah mulai kayak gitu tuh namanya airbrush. Semprotan, ini semprotan, jatuhnya semprotan. Kalau paintbrush dia kayak goresan kuas, kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Hapusnya gampang, tinggal klik aja. Kemudian teman-teman tinggal di bagian klik aja, tarik ke sini nih, ada tanda silang. Itu fungsinya untuk menghapus. Atau di klik kanan juga bisa. Klik kanan pilihnya namanya delete layer, sama aja. Oke, klik geser lagi ke bawah. Nah, udah gitu ya, saya hapus ya. Jadi ketika teman-teman, saran saya ketika ingin bermain layar, pastikan kalau membuat sesuatu, pastikan buat layar dulu, buat lembaran baru dulu. Warnanya transparan, biarkan saja. Oke, lalu di oke. Terus teman-teman tinggal digores kira-kira warna. Oh, saya maunya warna merah pertama kali, misalkan gitu. Terus yang kedua, misalkan saya buat kayak gini nih contohnya. Oke, misalkan gitu ya. Contohnya kayak gini deh, misalkan. Saya buat kayak gini nih. Oke, misalkan kayak gitu. Terus kemudian teman-teman kepengen ini kan bikin daun nih ceritanya. Terus kemudian teman-teman kepengen bikin layar baru lagi, ya kan? Terus saya klik OK. Nah, ini saya kepengen bikin saya kasih warna hitam. Misalkan saya kepengen bikin tulangnya. Nah, teman-teman bisa mengontrol kecil-kecil dari yang namanya paintbrush ini. Teman-teman tinggal di set kecilin aja. Kalau mau gitu ya. Tinggal dibuat kayak gini. Kurang begitu ya. Oke. Lebih kayak gitu. Misalkan ini contoh doang. Ini saya bukan ngajarin ngelukis. Nanti ada satu sesi untuk ngelukis ya, teman-teman. Oke, misalkan kayak gitu. Terus kemudian dibuat layar baru lagi. Terus kemudian saya oke lagi. Nah, teman-teman tinggal menambahkan mungkin saya kepengen menambahkan tambahan urat-urat sedikit. Ya, kayak gini. Oke, kayak gitu boleh. Ini juga sama. Menambahkan begini juga boleh. Silahkan. Bebas gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan dengan adanya layer ini, teman-teman bisa mengontrol tanpa mengganggu yang lainnya. Jadi fungsinya layer ini adalah supaya kita fokus di lembaran tersebut tanpa mengganggu yang lain. Misalkan yang saya rubah adalah yang bagian bingkainya. Nah, bingkai ini saya rubah, bukan bingkai, maksudnya bagian saya klik di bagian merahnya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ini milik siapa. Nah, ini visibility-nya diaktifkan. Oh, milik si dia. Klik lagi di sini. Oh, ini bagian tengahnya. Oh, ini uratnya berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini teman-teman juga bisa menggeser-geser ketika kita menggunakan move. Teman-teman tinggal diklik aja di bagian yang mana kita mau. Tinggal digeser aja. Kira-kira maunya bagaimana. Itu dia. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi saran saya ketika menggunakan move, kalau sudah menggunakan layer, ini saya undo ya, saya Ctrl Z atau saya undo klik di sini juga boleh. Oke. Misalkan gitu ya. Nah, teman-teman pastikan ketika menggunakan move, pilihnya move to select active layer. Kenapa? Kalau klik gini takutnya salah klik, pilih yang lain dia geser tuh, pilihnya gitu, hindari. Nah, itu dia. Nah, teman pastikan move to active layer. Nah, kalau konsentrasi di aktif yang layer ini, teman-teman hanya mengkonsentrasi menggeser di bagian yang merah doang tanpa mengganggu yang lain. Itu dia, teman-teman. Jadi harus dipahami dulu bahwa ketika kita bermain layer untuk memindah-mindahkan gambar, teman-teman harus bermain yang namanya tool toggle-nya seperti apa. Apakah mau diaktifkan secara otomatis ini pick layer guide-nya. Jadi kalau saya klik ke atas, saya pilih yang manapun kesentuh ya geser gitu. Saya klik yang ini
sentuh yang ini, geser yang lain tuh, takutnya gitu, hindari. Saya nggak mau. Nah, saya berharap sih teman-teman, saran saya kalau udah bermain layer untuk menggunakan move, saran saya teman-teman gunakan pakai yang move the active layer. Nah, itu dia. Oke, jadi fungsinya layer seperti itu kurang lebih. Nah, ini saya hapus dulu. Kalau teman-teman nggak suka, tinggal dihapus aja, tarik. Wah, tinggal gampang ya, tinggal dihapus aja dan sebagainya kurang lebih. Terus ketika teman-teman misalkan saya kepengen misalkan membuat kotak lingkaran, ini sederhana aja. Terus kemudian saya kasih warna, misalkan saya maunya warnanya taruhlah hijau atau merah gitu ya. Terus teman-teman tinggal dikasih warna dengan tekan Ctrl koma ya, dikasih warna. Sorry maaf. Teman-teman hati-hati ketika saya ingin memberi warna, pastikan teman-teman buat layer baru dulu. Dibiasakan begitu. Ya, Ctrl koma, terus buat layer baru lagi. Teman-teman bisa membuat warna yang beda, mungkin yang di sini. Kenapa sih harus seperti ini? Ini basicnya doang ya. Jadi kalau teman-teman harus belajar GIMP harus tahu fungsi-fungsi dari layer itu untuk apa. Saya buat kotak lagi, terus teman-teman tinggal dibuat layer baru lagi, diberi warna, oke, lalu diberi warna merah. Nah, teman-teman sudah mendapatkan bahwa ada 4 layer berbeda dengan warna yang berbeda pada objeknya. Yang satu yang bingkai yang ini ya, oke, yang satu lagi yang biru, yang satu lagi yang merah, kurang lebih seperti itu. Misalkan ini saling menumpuk lah, anggaplah kayak gini ya, saling menumpuk. Nah, itu dia. Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi yang ada di sini nih. Nah, misalkan yang ini mau naikin di atasnya biru ya, yang hijau dia naikin di atas posisi biru, berarti teman-teman klik yang di sini. Nah, naik lagi, saya mau di atas yang merah, klik lagi. Itu dia. Kalau ini ke bawah, hijaunya mau di bawah merah. Itu dia teman-teman. Simple ya, sederhana. Kurang lebih. Nah, kalau yang sebelah kanan itu, sebelah kanan ini adalah duplicate. Ya, misalkan bingkai yang hijau mau saya duplicate, klik duplicate gitu ya. Duplicate tuh ada 2. Jadi si hijaunya ada 2. Itu dia. Simple ya, kurang lebih. Oke. Sedangkan kalau yang ini adalah untuk menggabung. Wah, ya. Jadi untuk menggabung. Jadi kalau misalkan saya klik, misalkan yang taruhlah yang merah sama yang biru mau saya gabung. Jadi aktifkan yang merah dulu, lalu klik yang ini. Otomatis yang merah sama yang sama biru akan gabung. Kenapa demikian? Jadi di GIMP itu ada fasilitas yang namanya merge ke bawah gitu. Jadi bukan merge-nya ke atas, jadi merge selalu di bawahnya, selalu berpasangan. Kalau saya aktifkan di atas, nanti merge sama yang sebelah bawah ini. Kalau klik yang merah, nanti dia ketemu sama yang biru gitu. Nanti kalau yang ini berarti nanti sama yang hijau, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini namanya menggabung. Jadi kalau kamu klik kanan juga, ini boleh diklik menggunakan alat ini, atau teman-teman klik kanan di sini, pilihnya namanya merge down. Itu doang pilihannya. Ya nggak tahu, nanti mungkin versi terbaru akan diperbaiki, akan untuk menduplikat beberapa. Oke, teman-teman, itu dia. Dan yang berikutnya adalah masking. Masking ini saya nggak jelaskan hari ini. Ya, saya tidak akan jelaskan hari ini. Namanya, jadi maskingnya yang di GIMP itu di mana? Di sini, teman-teman. Nanti ya, ada satu sesi saya jelaskan masking. Saya sudah siapkan materi. Hari ini hanya layer doang. Jadi untuk masking agak melebar nanti, takut pusing. Jadi agak dikhususkan materi. Oke, terus kemudian teman-teman kalau misalkan kepengen dibuat grup, ya itu teman-teman tinggal klik di sini. Ada namanya adalah create new group. Klik kayak grup. Nah, teman-teman tinggal dimasukkan aja, tempel di bagian layar, tempel di sini. Nah, tempel di sini. Oke, tempel ya. Tempel lagi kemari. Tempel lagi kemari. Tempel lagi kemari. Nah, ketika klik di sini, teman-teman bisa geser, semuanya ikut. Itu dia. Itu karena di grup. Nah, jadi grup satu layer. Satu layer khusus. Kalau misalkan mau satu-satu lagi ya di bagian subgrupnya diaktifkan baru digeser, itu bisa. Tapi kalau misalkan mau diaktifkan bergerak secara bersamaan, teman-teman di grup tinggal digeser, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau mau keluarin aja seperti biasa, taruh luar. Ya, tinggal ditaruh luar, taruh luar, kurang lebih seperti itu. Oke, bisa ya. Oke, ini kasus untuk gambar-gambar yang dari tools rectangle. Ini saya hapus dulu semuanya nih, saya hapus grupnya. Oke, hapus grupnya, saya hapus dulu grupnya. Oke, bagaimana kalau kasusnya ada gambar? Kemarin ada pertanyaan tuh dari Muhammad Enzam. Jadi dia ngambil gambar, misalkan gambarnya laundry ya.
Oke, saya keep. Nah teman-teman, kalau misalkan untuk menggunakan GIMP, kalau misalkan gambar ini mau dipindah ke lembaran kita, teman-teman cukup diklik gambarnya, lalu menggunakan yang namanya move, klik aja sekali di sini. Nah terus teman-teman tinggal di Ctrl C, aktifkan di sini, Ctrl V aja langsung. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Tinggal di Ctrl V aja, sorry. Nah nanti akan otomatis akan pindah lagi. Nah ketika teman-teman pindah, biasanya orang kalau baru pertama kali belajar langsung bingung, terus ngapain selanjutnya gitu, apakah perlu saya geser atau bagaimana gitu ya. Teman-teman jangan langsung bersenang hati. Jadi di GIMP ini ada perintah lagi teman-teman. Jadi ada perintah yang harus kita perhatikan di bagian bawah di sini. Gambar yang kita taruh barusan ditempel di halaman kita, teman-teman harus milih mau dihapus, mau dikasih floating, masking, gitu kurang lebih gitu ya. Dibedain masking yang kanan, maaf. Ya floating, terus kemudian apakah mau dibuat layer baru. Oke, kita misalkan saya close ya, berarti nggak jadi gitu teman. Ketika saya Ctrl V lagi, ketika saya pilih yang ini apa yang terjadi? Nah dia gabung, floatingnya gabung sama layer di bawah, itu dia. Mungkin kemarin biasanya sih orang kalau udah sampai sini langsung di enter, takutnya di enter gitu kan, di enter atau bagaimana gitu ya, atau bagaimana nggak sengaja atau diapain gitu ya. Terus akhirnya gabung sama yang bagian bawah. Nah klik ini floating, dia gabung. Saran saya jangan digabung. Kalau digabung nanti warna putihnya nempel. Itu dia alasannya. Nah saran saya ketika ada perintah seperti ini, teman-teman klik yang di bagian bawah ini dia, yang namanya create new. Jadi foto kita dibuat lembaran khusus tanpa menggabung background. Klik, dah, begitu caranya. Nah, gitu ya. Lalu nanti teman-teman tinggal menambahkan foto-foto yang lain kalau misalkan yang ini deh girl ya. Saya tempel lagi, saya keep dulu, klik di gambarnya, oke, Ctrl C, lalu diaktifkan di sini di bagian kita, Ctrl V, oke ya, ini dia. Nah teman-teman kalau udah kayak gini, mendingan saran saya diklik aja yang create new, dibuat layer khusus tersendiri, selesai, udah gitu doang, gampang. Simpel ya. Oke, terus bagaimana Pak kasusnya? Ini kan kalau udah kayak gini kan enak nih ngeditnya. Kita bisa menggeser perbagian. Oh, ini orang di gambar ini digeser. Ini juga aman digeser, tidak gabung dengan backgroundnya. Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya begini. Kemarin pertanyaan adalah bagaimana caranya ketika gambarnya gabung. Nah, itu dia, teman-teman. Saya kan udah kasih informasi bahwa pastikan teman-teman kalau ingin menggabung beberapa sumber gambar, pastikan satu layer. Yang digabung, kecuali memang niatnya mau digabung. Namanya baru belajar kan kita nggak tahu Pak. Ya udah nggak apa-apa. Gini kalau memang baru ada kesalahan kayak gini, teman-teman. Misalkan gini ya. Kalau sedang berlangsung, ya sedang berlangsung. Ini saya klik di sini, terus saya copy. Saya aktifkan, saya pilih lembaran baru. Nah teman-teman kalau klik yang floating di sini, ya, klik gitu kan dia akan gabung seperti ini. Ini cara menghilangkannya bagaimana yang putih yang nggak perlunya. Saya nggak suka gitu kan. Nah teman-teman bisa menggunakan untuk menghilangkannya ada banyak cara. Bisa menggunakan masking, ya. Tapi saya tidak jelaskan hari ini. Atau bisa menggunakan yang namanya ini dia teman-teman. Di sini ada namanya kayak Fuzzy ya, Fuzzy Select. Diklik di bagian luar. Nah, Fuzzy Select ini untuk menseleksi satu warna di bagian luar. Nah, itu dia. Nah, ya kan? Setelah sampai di sini, teman-teman tinggal tekan delete. Nah, terima. Nah, ini kan udah terpilih nih, ya kan? Terpilih kurang lebih kayak gini. Kalau tidak mau di delete, misalkan saya nggak mau delete nih, gitu kan? Ini kan kondisinya saya pilih yang bagian luarnya ya. Lalu teman-teman ke select inverse. Nah, teman-teman harus ke select pilihnya inverse. Kenapa saya pilih inverse? Supaya diseleksi bagian depan. Nah, oke. Setelah itu baru teman-teman tinggal diklik kanan. Nah, diklik kanan, oke. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, oke. Select, oke. Di sini teman-teman hati-hati ketika kita menggunakannya namanya misalkan image layer, ya kan. Oke. Ini ada masking, ada add layer next dan sebagainya gitu kan. Nah teman-teman bisa menggunakan yang namanya add layer mask. Nah nanti add layer mask pilihnya apa? Nah saran saya gitu ya, ini cara saya gitu ya, cara saya ya. Mungkin caranya banyak banget yang di GIMP
yang belum saya ketahui, klik kanan. Saya ulangi ya. Pertama klik di luar dulu nih, yang bagian luar. Tuh, ciri-cirinya di sini titik-titiknya bergerak, di bawah juga bergerak. Terus teman-teman langsung ke select inverse, dibalikkan arahnya, sama aja kayak di Photoshop juga sama. Di inverse dulu. Jadi kenapa di inverse? Supaya nanti sekarang terseleksi bagian dalam. Loh, bagaimana cara taunya kalau ini sudah terseleksi bagian dalamnya, bagian gambarnya? Sekarang yang garis yang bergerak ini, titik-titik ini hanya di bagian dalam, luar tidak. Itu dia. Itu cara pertama. Yang kedua, lihat di bagian di sini. Indikatornya, putihnya. Yang putih ini akan yang dipilih. Itu dia. Setelah itu teman-teman klik kanan, pilihnya adalah namanya, pilihnya di sini edit lagi. Di sini ada macam-macam, ada image ya kan, ada image. Nah, saya bisa menggunakan view atau bisa klik kanan, ya kan? Bisa klik kanan. Di sini ada banyak pilihan, tapi biasanya saya menggunakan yang ini dia. Nih, kalau saya biasanya langsung pakai ini nih. Boleh ya, sama aja. Oke, klik kanan. Di sini ada layer, ya kan? Ada max, add layer max, itu dia. Atau teman-teman klik di sini. Ini yang di sini dulu deh. Cara pertama ya, klik kanan, layer max, add layer max. Itu juga bisa. Lalu pilihnya selection, add, selesai. Itu caranya. Cara keduanya, saya undo lagi. Teman-teman bisa klik di sini langsung. Selection. Ini besok saya jelasin ya. Pilih selection, add, selesai. Simpel ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu layer-layernya, cara kerjanya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mengontrol di bagian opacity-nya. Apakah opacity-nya mau ditipisin? Nah, dia akan menipis transparan di bagiannya. Dan bagaimana kalau misalkan saya ada gambar 2? Oke, ada gambar 2 ya, misalkan ada gambar 2. Saya ambil gambar ini, terus saya coba copy, saya pakai move, saya copy, lalu saya aktifkan aja, saya paste. Oke, saya pilih yang namanya, ini hati-hati nih, karena nggak sengaja klik plotting tuh, hati-hati tuh, hati-hati ya. Salahnya gitu tuh. Oke, ini saya skip dulu, saya batalkan. Oke, saya batalkan dulu. Oke, saya buat lembaran baru dulu deh. Oke, terus teman-teman tinggal aktifkan gambar ini. Saya copy. Oke, saya copy, lalu diaktifkan punya kita, lalu Ctrl V. Dia akan nempel seperti ini. Lalu teman-teman pastikan klik create. Ya, udah selesai. Nah, teman-teman di sini ini yang terakhir ya, mengenai layer management. Teman-teman bisa mencoba menggeser kira-kira gambarnya seperti apa. Terus kemudian teman-teman bisa yang terakhir adalah blending. Blending itu di sini. Seperti saya sampaikan bahwa blending adalah proses di mana efek yang terjadi gabungan antara layer satu dengan layer yang lain. Misalkan di bagian girl ini saya kasih efeknya adalah screen. Jadinya kayak gini teman. Jadi nanti ketika bertemu dengan layar di bawahnya terjadi seperti itu. Oke, dot seperti apa? Ini boleh dicoba-coba. Tab only seperti apa? Nah teman-teman di bagian GIMP ini ada pilihan bahwa ada default, ada legacy. Kalau legacy itu nanti blendingnya tulisannya hampir sama seperti di Photoshop. Ketika saya klik legacy, otomatis di sini blendingnya hampir sama nama-namanya. Ada multi, burn, everlight, softlight, highlight dan sebagainya. Sedangkan kalau misalkan defaultnya ya bahasanya dari si GIMP sendiri, kurang lebih seperti itu ya. Nah linear, kayak AS view, ini kan nggak ada kan bahasa-bahasa seperti ini yang di blendingnya software Photoshop. Makanya supaya kalau mau sama biar nggak bingung, klik di sini pilihnya adalah legacy. Nah, otomatis nanti semua sama. Oh, subtraction, divide, terus kemudian ada overlay, multiply, dot only, kurang lebih seperti itu ya. Ini sangat membantu ketika teman-teman yang sudah terbiasa dengan menggunakan Photoshop terus kepengen menggunakan blending, rubahnya menjadi legacy, jangan default. Kalau default takutnya ada yang nggak sama, takutnya nggak ada yang nggak sama, gitu kan? Karena di sini ada erase, ada merge, ada split, ya kan? Takutnya di sana nggak ada, gitu doang. Ya, supaya menghindari ini tidak ada, supaya sama seperti di Photoshop, jadinya legacy. Nah ini udah lumayan sama, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Tapi suatu saat saya akan menjelaskan bagaimana bikin project menggunakan layer management. Jadi saya sudah siapkan filenya. Jadi saya ada file yang sudah siapkan. Nanti kita gabung seperti apa.
kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di dalamnya ada blending, ada color correction digabung juga, nanti ada masking juga, jadi digabung semua. Jadi ini saya perbagian menjelaskannya mengenai color correction sendiri, mengenai layer management sendiri, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materinya bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman like dan subscribe dan aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Oke, kalau begitu itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.